Selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Clarissa Natania Christine, peserta langsung berdas dari SMP Negeri 3 Margahayu, STM 04. Hari ini saya akan berpidato. Pidato saya terinspirasi dari sebuah buku berjudul Chicken Soup for Soul oleh Kim Do-hwa yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka, Jakarta 2008. Puji syukur kita ucapkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya kita semua masih dapat menghirup udara segar hingga hari ini dan dalam kondisi tubuh yang sehat juga. Saya mengambil buku ini sebagai bahan untuk pidato saya, karena melalui buku ini saya mendapat pelajaran penting yang dapat saya bagikan pada teman-teman semua. Istimewanya, buku ini berisi cerita-cerita manis yang menyentuh hati pembacanya. Pelajaran pertama yang dapat saya ambil adalah tentang bagaimana kita menjalani kehidupan dengan apa adanya, tentang bagaimana kita hidup dengan apa yang kita punya, menghargai dan mensyukuri hal-hal sederhana di sekitar kita, untuk menyayangi diri kita sendiri apa adanya. Karena kita sebagai manusia pasti terkadang mengeluh dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Apalagi dalam berkembangnya teknologi saat ini, banyak informasi yang dapat kita dapatkan hanya dalam sekejap mata. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan seseorang melalui akun media sosialnya, tentang bagaimana ia menjalani kehidupan kesehariannya, bagaimana ia memenuhi kebutuhannya, dan lainnya. Sudah jelas, kehidupan seseorang pasti berbeda dengan yang lainnya. Sederhananya, ini hanya tentang sebuah sudut pandang, bagaimana kita memandang kehidupan kita dengan lebih positif. Maksudnya, untuk tidak membandingkan apa yang kita punya dengan apa yang orang lain punya. Lalu saya mendapat sebuah pelajaran untuk menghargai. Sederhana, tapi tidak semua orang bisa melakukannya. Menghargai hal-hal kecil di sekitar kita. Contohnya dengan menghargai ayah yang sudah lelah bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita, dengan memberikan ucapan terima kasih atau sekadar secangkir teh hangat untuknya sepulang kerja. Menghargai lelahnya ibu yang sudah mengurus semua pekerjaan rumah, dan ibu yang sudah memasak menu makanan hari ini, atau mungkin ibu yang sudah bekerja dari pagi hingga malam. Hanya hal kecil, tapi menghangatkan hati. Berterima kasih untuk orang-orang di sekitar kita. Contohnya dengan memberikan sesuatu yang berharga. Tidak perlu hadiah mewah yang mahal untuk membuat orang mengagumi dan menghargai kita. Barang sederhana yang dibuat penuh kasih juga sudah cukup untuk diberikan. Sebuah kalimat terima kasih sudah membantu, atau terima kasih telah di sini, atau bahkan sekedar pelukan hangat, itu juga sudah cukup untuk menunjukkan rasa sayang dan terima kasih kita. Sedangkan kita berterima kasih untuk hidup kita. Berbicara tentang saling membantu, buku ini juga menunjukkan bahwa membantu tidak perlu menuntut balasan. Bantu yang membutuhkan dengan tulus, karena hukum timbal balik itu ada. Jika kebaikan yang kita berikan, maka kebaikan juga yang kita dapatkan. Begitu juga sebaliknya. Membantu juga tidak perlu memandang dulu siapa yang kita bantu. Sekalipun keluarga atau tetangga, sahabat atau bukan, teman atau musuh, selagi kita bisa membantu, maka bantulah mereka. Selain itu, saya belajar untuk menyayangi diri sendiri. Tidak selalu harus mendengarkan omongan orang lain dan memahami diri sendiri. Banyak hal membuat kita menjadi minder atau tidak percaya diri. Contohnya, karena perkataan teman di sekolah atau perilaku teman yang buruk yang membuat kita sakit hati. Mungkin tidak banyak teman yang bisa mengerti diri kita, tapi itu memang tidak harus. Kita juga tidak bisa mengerti semua orang, tapi kita bisa mengerti diri kita sendiri, apa yang kita butuhkan, apa yang harus kita lakukan, dan lainnya. Yang terakhir, buku ini juga menunjukkan bahwa untuk istirahat sejenak setelah melakukan perjalanan yang panjang, itu tidak apa-apa. Banyak hal yang bisa dilakukan selagi beristirahat, seperti membaca buku, menonton beberapa film, atau bahkan sekedar minum secangkir air dulu. Lalu, kita juga diajarkan untuk tidak langsung menyerah ketika gagal, dan mencoba hal-hal baru. Misalkan, sebelumnya kita hanya dapat membaca dan menulis 1 atau 2 kata. Setelah itu, kita memberanikan diri untuk mencoba menuliskan 1 paragraf penuh huruf. Mungkin ada kalanya kita salah menuliskan beberapa kata dengan benar, tapi setelah kita berlatih dan terus berlatih, kita dapat menulis 1 halaman penuh huruf. Semuanya butuh proses. Gagal itu wajar karena kita mencoba. Yang tidak wajar adalah ketika kita menyerah sebelum mencoba. Setelah berhasil, jangan terlalu meninggikan diri. Lihat proses yang sudah dilalui di belakang.
Berterima kasih pada diri sendiri dan orang-orang yang sudah membantu kita untuk berhasil. Lagi-lagi, buku ini mengingatkan kita untuk berterima kasih, menolong sesama manusia dan makhluk hidup lainnya, menghargai orang-orang dan hal-hal kecil di sekitar kita, menyayangi diri sendiri, dan rendah hati. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sebuah buku. Mungkin itu tentang hal yang sederhana, tapi makna dan pesan yang bisa diambil banyak sekali. Buku itu jendela dunia. Melalui sebuah buku, kita bisa membuka sebuah dunia baru. Syukur setiap hal kecil di hidup kita, sayangi diri kita sendiri karena itu berharga. Sekian pidato saya hari ini. Maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.